Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para teman-teman yang hidup di bawah kolong langit alam dunia ini. Saya sekarang ada di daerah Pantai Tanjung di Kota Luwu, Kabupaten Banggai. Ini di depan saya ada pantai, sambil menikmati pantai. Kamera belakang saja. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah uraian kajian tentang zikir. Salat itu adalah pekerjaan Tuhan. Salat isinya adalah, atau power yang menghidupkan salat adalah zikir. Zikir itu adalah ingat. Aqimi shalah li zikri. Tegakkan salat secara vertikal untuk mengingatku. Namun sekarang zikir itu dikenal sebagai ucapan belaka, ya, seperti zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah, semua lantunan-lantunan ucapan yang berbahasa Arab. Namun pada kenyataannya zikir itu adalah nyata, simbolnya tergantung seorang utusan. Sebagaimana Allah menurunkan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai simbolnya zikir, agar terjadi yang namanya kesempurnaan zikrullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan di zamanmu sendiri. Maka seorang utusan itu adalah simbol zikir. Allah menurunkan, Tuhan menurunkan utusan, seorang manusia yang dikirim untuk seluruh alam, termasuk manusia. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat akan Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, kalian juga harus bersalawat kepada Rasul. Itu maknanya sangat dalam. Maka melalui momen ini saya akan menguraikan dalam kajian tasawuf metafisik bahwa salawat itu adalah intinya adalah zikir. Rasul dan Allah dan Rasulnya itu bersalawat kepada Rasul yang hidup,
Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Mereka bersalawat kepada seorang utusan yang masih hidup. Tidak mungkin Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang sudah mati. Itu sangat tidak logika, tidak logik. Jadi yang dimaksudkan Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasul yang tidak pernah ada matinya. Rasul yang tidak pernah ada matinya itu adalah simbol zikir yang mesti terus ada untuk memberikan keseimbangan di alam jagat raya ini. Sebagaimana cahaya matahari, sebagaimana matahari itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada untuk mengiringi kehidupan dunia. Begitu matahari ada, begitu cahayanya pun ada. Berjuta tahun umur matahari, berjuta tahun umur cahayanya. Itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Isra. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang, telah aku utus, kata Allah, seorang rasul di zaman sendiri atau dari kalangan kaummu sendiri. Hanya saja setiap otak sulit untuk menerima asumsi ini. Tetapi mau tidak mau ini adalah konkret, realita yang tidak bisa ditolak. Bahwa kita dalam suatu beragama harus memakai utusan, harus memakai seorang Rasulullah. Dialah yang akan memberikan personifikasi akan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kadim menjadi dimutlakan nyata melalui utusan. Sangat mustahil seseorang beragama tidak memakai Rasul. Sebagaimana matahari menghampiri dunia melalui cahaya. Matahari datang ke dunia melalui cahaya dan cahayanya akan pulang kepada matahari sendiri. Begitupun Allah datang kepada dunia melalui utusan, itulah wasilah. Allah saja berwasilah, apalagi manusia. Allah ke dunia melalui utusan, begitupun manusia menuju Tuhan harus melalui wasilah atau utusan. Itu adalah realita konkret yang tidak bisa ditolak. Jadi kita kembali ke pemahaman metode teknologi zikrullah. Zikrullah itu, zikir itu harus ada personifikasi yang akan mensinkronkan kata ingat itu terjadi. Bagaimana supaya kata ingat itu terjadi atau menjadi hidup, menjadi kata ingat zikir yang nyata, maka kita harus ketemu wasilahnya. Wasilah itu tidak sekedar mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan. Salawat yang nyata itu adalah wujud. Kita ketahui di dalam sifat wajib 20 bagi Allah. Yang pertama itu adalah wujud. Sifatnya Allah yang pertama adalah wujud. Maka zikir akan terjadi ketika kita ketemu dengan wujudnya Allah di dunia. Tetapi wujud itu bukan Allah, tapi sifatnya mewujud nyata di dunia. Itulah wasilah.
sebagaimana di dalam surat Taha ayat 14 dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Allah berfirman, Inani ana Allahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi salah li zikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu adalah firman Allah, tapi diucapkan oleh seorang utusan yang namanya Rasul Muhammad. Melalui lisannya Rasul Muhammad, ia menyampaikan kalam ilahi. Allah bertajalli di dalam sifat wujudnya melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wasilah yang nyata. Jadi zikrullah itu, zikir itu simbolnya adalah melalui utusan yang ada di dunia. Dialah wasilah yang nyata. Maka seseorang manusia yang belum ketemu itu mustahil dia bisa mencapai tingkat derajat zikrullah itu. Dalam Al-Quran begitu banyak perintah untuk zikir. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan lagi, wa zakar asma rabbi fasallah. Ingatlah akan aku, kata Tuhan, lalu engkau tegakkan solat. Ingatlah dahulu kepada aku, lalu engkau solat. Jadi bagaimana kita bisa mengingat kalau kita hanya sekedar mengingat namanya? Tidak mungkin. Jadi zikrullah itu bukan sembarangan zikir, karena Allah itu maha berhukum. Allah itu mempunyai hukum sendiri. Dia tidak mau menerima barang yang tidak sempurna. Dia tidak mau menerima barang yang rusak. Karena dia maha sempurna, maka dia menerima semua amalan itu dengan sempurna, tidak semena-mena. Jadi supaya solat itu berdiri, maka sempurnakanlah zikirmu. Supaya zikir itu sempurna, maka kamu harus menjumpai seorang utusan. Sebagaimana dalam Al-Quran, ati'ula wa ati'u rasulu wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, taatlah engkau kepada seorang manusia utusan. Dialah tajalinya Allah di dunia. Akhir kata, Allah itu maha besar, Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Karena maha pengasih dan maha penyayangnya Allah, sehingga dia tidak mau memutuskan hubungan vertikal antara dia dengan hambanya. Dengan begitu Allah tidak pernah berhenti mengirimkan utusannya. Bahkan sampai hari ini, dari sekian ribu Rasul Muhammad wafat, 1500 tahun lamanya Rasulullah Muhammad telah wafat, tapi Rasulun min anfusikum, sebuah alat yang Allah pakai untuk bisa menghubungkan antara dia dengan hambanya, itu tidak pernah berhenti. Setiap 100 tahun Allah mengirimkan utusan untuk memperbaiki agamanya. Karena misi ketuhanan itu ialah membuat agama rahmatan lil alamin ini survive, terus ada dan bertahan di alam jagat ini. Dengan begitu, maka yang namanya Rasulun min anfusikum, Rasul yang tidak pernah mati, itu tetap ada di dunia ini. Carilah seorang utusan di zamanmu ini,
Karena agama Tuhan ini menyisiri setiap zaman. Allah itu maha ada, maka tidak mungkin dan mustahil Dia tidak mengirimkan seorang utusan. Carilah metode tarikatullah, tasawuf, untuk menyampaikan hubungan vertikalmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kajian kuliah umum metafisika tasawuf ini. Semoga bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat muhasabah diri. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejati, salam ilmu tasawuf.